kemarin kamu sempat vakum dari dunia hiburan. Iya. Kalau kamu hitung-hitung, vakum dari dunia hiburan berapa lama sih total? Vakum di dunia hiburan ini cukup 3 tahun. 3 tahun ngelewatin, iya. Lumayan lama sih. 3 tahun. Apa rasanya sih buat seorang Aliando ketika kamu biasa syuting setiap hari, bekerja di depan kamera, Terus akhirnya kamu harus diem Tiba-tiba aja, vakum, nggak ngapa-ngapain. ketemu orang banyak. Sebenarnya kayak orang seding juga sih sebenarnya. Nggak kayak biasanya gitu loh. Jadi biasanya kerja aktif gitu ya. Tapi kayak harus cuman melihat diri di kasur doang itu kayak Nggak nyaman. kayak gitu, apa ya, kayak ngerasa siapa lah gitu. Mhm. Tapi kamu sempat ragu gak sih? Kan kamu dengan segala macam kesibukan kamu, prestasi kamu. Pada awal untuk memutuskan vakum, jeda sejenak dari dunia hiburan, sempat ada ragu, aduh berhenti dulu gak ya, vakum dulu gak ya, atau terusin aja nih pekerjaan? Sebenarnya selama tanggung jawab yang udah dibikin harus diselesaikan, selama itu masih ada itu harus diselesaikan dulu, baru bisa diberhentikan menurut gue sih. Jadi gue juga di entertain punya misi gitu yang mungkin belum selesai, jadi belum bisa diselesaikan. Kalau memang harus selesai, gue akan selesai gitu. Jadi tanggung jawab yang utama ya? Tanggung jawab utama. Kita tahu bahwa memang kamu dengan OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ya. Ini barangkali banyak orang yang tidak mengetahui dengan detail. Ya. Semoga kamu berkenan untuk bercerita. Mungkin tidak begitu detail. Tapi intinya dari OCD itu apa yang dialami Alami oleh sih? kamu. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? OCD ini disebut, jadi kemarin juga sempat ramai video yang kayak katanya kena panic attack juga. Sebenarnya iya benar, bisa dibilang panic attack juga karena kan intrusive thoughts, dari intrusive thoughts langsung masuk ke panic attack. Iya. Ke sebuah hal yang nggak difikirkan gitu. Kalau OCD ini pikiran yang apalagi ekstrimnya ini cukup disturbing menurut gue sih. Mengganggu ya? Ya, sangat mengganggu karena ketika kita mau melewatkannya itu pasti akan mengganggu orang di sekitar kita juga. Pernah juga kemarin abis ngobrol, emang apa sih hal pertama yang ngebuat OCD ini triggernya gitu loh. Yes. Hal pertama adalah berbuat baik sama orang gitu. Jadi ketika lu misalkan mau, wah ini orang kayaknya kurang pede nih. Soalnya kita kan menjadi manusia kan, secara spontanitas akan ngebuat dia pede gitu. Tapi ketika itu gue lakukan, itu biasanya langsung mulai trigger OCD-nya. Jadi dia nggak akan ngebuat kita untuk bisa berbuat buat orang gitu. Karena ketika saat ini kita cuma bisa ngelakuin itu cuma untuk diri kita sendiri gitu. Biasa sih gitu. Ketika kamu lakukan untuk orang lain, yang katanya supaya dia percaya diri, apa yang kamu rasakan gitu? Jadi ada namanya, nggak tahu, kayak ada sumpah yang terjadi di setiap kali bertindak. Misalkan mau melakukan kebaikan itu pasti tiba-tiba akan ada trigger sebuah bisa napas, bisa kedipan, bisa. Jadi pernah kedip sampai gini dengan pattern yang sama, itu harus sama semua. Harus sama terus, cuman karena pengen berbuat baik sama orang. Itu ketahan semua tuh. Jadi abis itu ketika kedipan itu berlangsung, itu ada sumpah tuh. Lu kalau sampai nggak selesai melakukan kedipan yang dengan pattern yang sama, seseorang akan mati, meninggal gitu loh. Di samping lo. Itu sih yang sering terjadi gitu. Tapi itu udah lama, Lambat laun apa yang kamu lakukan sampai akhirnya OCD-nya bisa mereda dan akhirnya kamu bisa comeback kembali ke dunia hiburan? Sebuah challenging baru buat gue di kehidupan dan menjadi pelajaran baru. Karena mungkin biasa bermain di titik aman yang kita bisa karena gue juga nggak bisa berpikir sekarang, nggak otak gue tuh berasa nggak di sini, gue berasa di sini otaknya nih. Jadi nggak mikir apapun. Ketika lagi mau melakukan segala hal tuh, itu pasti gue akan kayak jatuh sendiri. It's okay. Jadi setiap kali ingin berbuat sesuatu tuh pasti akan menjadi sebuah apa ya, hal yang aneh aja gitu pas lagi mau bertindak gitu. Jadi di sekarang ini aja baru bisa lagi dan menjadi challenging baru gitu.